Para sahabat musafir yang terkasih, jumpa lagi bersama saya, Diakon Todi Manek CMF, dalam Musafir edisi hari Minggu tanggal 10 bulan Januari tahun 2021 pada Pesta Pembaptisan Tuhan. Pada hari ini kita akan merenungkan tentang perayaan hari ini, yaitu Pesta Pembaptisan Tuhan. Marilah kita memulai permenungan kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur karena hari ini kami boleh merayakan pesta pembaptisan putramu. Kami mengenangkan pembaptisan kami masing-masing juga. Mampukanlah kami agar kami mampu memahami sabdamu hari ini. Dikau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat musafir yang terkasih, hari ini saya tidak akan mengajak kita untuk merenungkan apa itu pembaptisan Tuhan Yesus dan bagaimana pembaptisan Tuhan Yesus. Tapi saya mau mengajak kita untuk melihat pada ajaran gereja, terutama hukum kanonik, kanon 849 tentang baptis. Pada kanon 849 dikatakan bahwa baptis adalah gerbang sakramen-sakramen yang perlu untuk keselamatan. Ini poin pertama. Jadi baptis adalah gerbang sakramen-sakramen. Dengan demikian, ketika orang mau menerima sakramen-sakramen yang lain, pertama-tama yang harus diterima adalah sakramen baptis. Implikasinya, kalau orang beragama lain tidak sah kalau menerima sakramen-sakramen yang lain kalau dia tidak dibaptis. Ada beberapa hal lain yang kita renungkan dari pembaptisan. Yang pertama itu adalah pembaptisan itu bersifat meterai, artinya sekali diterima seumur hidup. Jadi kalau orang-orang, saudara-saudari kita yang setelah menerima sakramen baptis terus meninggalkan gereja, entah pindah agama atau pindah gereja atau apalah itu, dia tetap sah menjadi anggota gereja sampai kapanpun. Yang kedua, dengan baptis kita dibebaskan dari dosa, baik dosa asal maupun dosa yang pernah kita lakukan selama hidup. Karena itu, ketika orang itu dibaptis, maka dia dilahirkan kembali dan sungguh-sungguh murni menjadi anak-anak Allah. Yang ketiga, dengan pembaptisan kita dipersatukan dengan Kristus. Kristus itu adalah Putra Allah. Karena itu ketika kita dibaptis, kita juga menjadi anak-anak Allah. Yang berikut, ketika kita dibaptis, kita dipersatukan dengan seluruh anggota gereja. Karena itu, kita sebagai orang-orang yang telah dibaptis tidak boleh menjauhkan diri dari sesama anggota gereja. Juga sebaliknya, kita sebagai anggota gereja tidak boleh mengeksklusikan yang lain, tidak boleh mengecualikan yang lain, tidak boleh menyingkirkan yang lain, melakukan diskriminasi terhadap yang lain. Mengapa? Karena ketika kita dibaptis, kita dipersatukan dengan anggota gereja yang lain sebagai anak-anak Allah. Dengan demikian, para sahabat musafir yang terkasih, meskipun kita ketika menerima sakramen baptis itu tidak dirayakan secara sangat meriah seperti sakramen-sakramen yang lain, tetapi ingat bahwa sakramen baptis adalah sakramen yang sangat penting dan sangat menentukan. Mengapa? Karena sakramen baptis adalah gerbang dari sakramen-sakramen yang lain. Karena itu, dengan merayakan pesta pembaptisan Tuhan pada hari ini, kita diingatkan kembali pada identitas kita, mengapa kita itu disebut sebagai pengikut Kristus. Para sahabat musafir yang terkasih, pada pesta pembaptisan Tuhan ini, marilah kita berdoa bagi diri kita masing-masing sebagai anggota gereja dan mendoakan saudara-saudari kita. Kita saling mendoakan, terutama mereka yang telah meninggalkan gereja atau pindah agama, karena bagi kita sebagai orang Kristiani meyakini bahwa saudara-saudari kita yang telah dibaptis itu adalah anggota-anggota gereja.
Berhentilah untuk saling menghakimi, berhentilah untuk saling mengutuk, berhentilah untuk saling membenci. Karena itu tidak akan menggambarkan diri kita sebagai orang Kristiani. Marilah di pesta pembaptisan Tuhan ini kita saling mendoakan agar kita bisa saling menyelamatkan dengan bantuan Tuhan sendiri. Mari kita menutup permenungan kita hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kami boleh menerima pembaptisan dan kami menyadari identitas kami kembali pada perayaan hari ini. Semoga hari demi hari kami semakin terbuka dan mau mendoakan saudara-saudari kami yang telah meninggalkan kami di dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik ini. Dikau ya Tuhan kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.